aksi nyata maupun virtual. Di waktu selanjutnya saya persilakan saya untuk memperkenalkan diri. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Putri Ferdinand Tarayani yang merupakan salah satu guru di SD Negeri 6 Gianyar, yaitu Wali kelas 5. Baik Bu Yudun, selamat siang Ibu. Apa kabar Ibu? Baik, Saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu. Nah, adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu adalah berbagi kompetensi yang ada di Ibu, dan jika ada permasalahan dalam kegiatan pembelajaran, kita akan dapat menemukan solusi dari masalah tersebut. Ya. Nah, saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu. Apa rencana ini, kemudian materi dan apa topik dari kegiatan pembelajaran yang akan baik Ibu, untuk materi yang saya ambil yaitu mengenai pernikahan, mana topiknya mengenai perkawinan. jadi materi yang Ibu nanti akan ajarkan itu kita bicarakan topiknya perkalian usaha. Baik Ibu, kira-kira apa langkah-langkah yang Ibu persiapkan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran? Saya akan menyiapkan yang pertama modul belajar, kedua LKPD, yang ketiga itu video pembelajaran, yang keempat itu media nyata, dan juga yang terakhir adalah penilaian. Luar biasa ya Bu ya. Jadi saya kira apa yang akan Ibu rencanakan ini dalam pelaksanaan pembelajarannya akan menarik. Kira-kira apa lagi yang akan Ibu kembangkan melaksanakan kegiatan ini? Nah, nanti saya akan mengembangkan proses belajar kelompok, di mana siswa saya akan membuat beberapa kelompok. Nanti saya berikan sebuah LKPD untuk mendiskusikan bersama kelompoknya. Setelah itu, siswa akan melakukan presentasi ke depan kelas, di mana nanti siswa akan melakukan sesi tanya jawab untuk siswa yang kurang memahami materi. Gitu. Ya, jadi nanti Ibu akan melaksanakan pembelajaran. Ibu akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Itu tentunya akan sangat aktif ya, mendorong siswa untuk berkolaborasi, mendorong mereka untuk lebih aktif dan komunikatif. Kemudian Ibu juga mengajak mereka untuk melakukan presentasi. Itu merupakan kegiatan yang sangat luar biasa karena dapat mengajak siswa menjadi pemimpin pembelajaran. Luar biasa Ibu. Kira-kira adakah lagi hal yang akan Ibu kembangkan? Nah, untuk nanti itu saya juga akan mengembangkan proses pembelajaran kontekstual itu. Karena siswa saya bakalan ajak untuk belajar menggunakan media nyata seperti itu, supaya nanti proses pembelajaran itu bisa menarik. Kontekstual berarti lebih nyata, jadi siswa itu lebih cepat memahami pelajaran yang Ibu ajarkan. Jadi mereka merasa pembelajarannya lebih bermakna seperti itu ya. Nah, dari apa yang disampaikan itu adakah lagi yang akan Ibu kembangkan? Apa lagi? Untuk yang ingin saya kembangkan juga, saya ingin mengajak mereka untuk belajar proses pembelajaran berdiferensiasi, di mana siswa itu kita lihat siswanya kan sangat beragam sekali kebutuhan belajarnya. Jadi saya harus memenuhi kebutuhan belajar mereka yang bermacam-macam atau beragam seperti itu, dengan cara terlebih dahulu saya melakukan pemetaan kebutuhan belajar dari siswa untuk nanti biar siswa itu nyaman dalam proses pembelajaran, karena kan gaya belajar siswa itu berbeda-beda. Jadi nanti Ibu rencananya akan mengembangkan lagi pembelajarannya, pembelajaran berdiferensiasi, Ibu akan memetakan apa, kemudian gaya belajar bagaimana, minat bakat mereka seperti apa ya. Jadi luar biasa Ibu, mantap. Saya kira akan lebih inovatif lagi, lebih semangat lagi itu nanti pembelajarannya, karena dapat mengakomodir kebutuhan siswa kita yang beragam.
beragam, jadi mereka lebih bermakna pembelajaran mereka yang nah, dari apa yang semuanya disampaikan, kira-kira adakah kendala yang Ibu hadapi? Itu dalam proses pembelajaran itu sementara ini saya menemukan kendala, yaitu di mana siswa itu merasa bosan saat dapat mata pelajaran matematika itu, di mana siswa itu dia mulai tidak fokus karena dia merasakan kebosanan itu, tidak fokus yang berujung nantinya dia bakalan membuat keributan di kelas seperti itu. Nah, sehingga keributan itu berpengaruh juga kepada temannya nanti, teman di sebelahnya ataupun teman di belakangnya dan lain sebagainya. Nah, keributan itu nanti tentunya satu yang ribut, yang lainnya juga ikut terpengaruh keributan itu. Nah, sehingga muncullah kelas yang gaduh seperti itu, dan muncullah siswa yang juga merasa terganggu yang ingin belajar, terganggu dia merasa fokusnya. Jadi Ibu kendalanya itu jadi siswa lebih mereka yang kelas suka itu buat keributan seperti itu, jadi kelas menjadi gaduh, jadi pembelajaran yang Ibu laksanakan itu kurang kondusif ya Bu ya, jadi siswa yang ingin belajar semangat belajar menjadi terganggu, mereka juga tidak fokus. Nah, dari apa yang disampaikan tadi, adakah hal lain yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi kendala yang akan Ibu hadapi? Nah, untuk saya dalam mengatasi permasalahan itu, saya akan menggali lagi metode-metode yang cocok untuk diberikan kepada anak-anak kelas, dan juga model pembelajaran yang menarik lagi seperti itu. Dan juga nanti saya berencana untuk pada saat proses pembelajaran itu kita akan memberikan siswa sebuah video pembelajaran dan juga menggunakan media nyata untuk membangkitkan semangat siswa dan juga konsentrasi siswa di kelas. Nanti Ibu akan jadi mereka lebih paham, lebih cepat memahami karena apa yang mereka pelajari langsung secara nyata mereka dapat melihatnya, mereka dapat praktek secara langsung seperti itu ya Bu ya. Luar biasa, mantap. Adakah lagi yang akan Ibu kembangkan untuk mengatasi kendala yang akan Ibu hadapi ini? Ada Bu, saya mau mengembangkan proses pembelajaran yang berisi kegiatan games edukatif, supaya biar nyambung antara materi dengan kegiatan di kelas itu kan siswa merasa bosan seperti itu, biar nyambung. Kalau ada gamesnya, mereka kan tentu merasa lebih kegiatan pembelajaran ini menyenangkan sekali gitu. Jadi mereka tidak takut dengan mata pelajaran matematika lagi. Dan juga nanti pada saat games edukatif itu pasti menyangkut ke materi. Dan juga nanti saya rencananya mau mengembangkan kegiatan di dalam kelas-kelas proses pembelajaran berisi SPP ini. Ya, bagus sekali Bu, itu mantap ya. Jadi Ibu akan mengajak siswa untuk bermain gamenya edukatif yang dimana materi pecahan itu masih tetap ada di sana. Kemudian itu juga akan mengajak mereka melakukan penyegaran ice breathing ya. Tentunya ini akan membuat mereka lebih fokus, konsentrasi mereka tetap terjaga seperti itu ya Bu ya. Ya. Jadi apa yang akan Ibu laksanakan? Kira-kira nanti saya akan melaksanakan supervisi akademik. Kemudian apa komitmen Bu di dalam melaksanakan program? Komitmen saya adalah akan menyiapkan modul ajar, LKPD, dan juga video pembelajaran, media nyata, serta evaluasi untuk mengetahui ketercapaian dari siswa. Ibu selain Ibu mengembangkan tadi bahkan ajar ya, kemudian Ibu juga menyediakan LKPD yang menarik, kemudian Ibu juga
ya. Ya yang tentunya nanti saya yakin evaluasi yang nanti akan laksanakan ini akan dapat mencapai nilai yang maksimal dari siswa itu. Karena apa? Pembelajarannya saja sudah menyenangkan, menarik seperti itu. Apalagi nanti ketika dilaksanakan evaluasi tentunya pemahaman mereka menjadi lebih bermakna seperti itu ya Bu ya. Luar biasa, saya sangat mendukung, setuju dengan apa yang akan dilaksanakan nanti. Nah, dari satu Ibu, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana? Untuk itu saya akan akan dilakukan 2 hari lagi. 2 hari lagi, ya Ibu. Oke, saya setuju Ibu ya. Bagi 2 hari saya akan pembelajaran kelas Ibu. Semoga pembelajaran nanti berjalan lancar sesuai harapan Ibu dan hasilnya maksimal, siswa menjadi nyaman, kemudian semangat dan tentunya mendapat nilai yang sesuai kita inginkan, nilai yang maksimal ya Bu ya. Baik Bu Yuyun, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa 2 hari lagi. Semoga tetap semangat Ibu, tetap bergerak ya dengan mantap. Terima kasih kembali. Ya Ibu Yuyun, sampai jumpa. Mengajari Om Swastiastu. Teman-teman, sebelum kita mulai cerita hari ini, mari kita berdoa. Terus ada malam pembelajaran musik, doa dimulai. Baik, silakan anak-anak bisa kembali duduk. Oke, silakan. Terima kasih ya sudah mengikuti kegiatan hari ini. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa hebat. Baik anak-anak, untuk hari ini adakah yang tidak sekolah teman-temannya? Ada. Siapa? Anjani. Yang rapi sebelum kita belajar, duduk yang rapi. Nah, bagaimana? Sudah siap belajar? Sudah. Kalau sudah, dengarkan nanti apa yang guru sampaikan ya dengan baik. Dan apa itu perkalian? Siapa yang tahu? Ayo Eja, perkalian itu apa ya Eja? Pertambahan yang berulang. Ya, penjumlahan yang berulang. Contoh dari perkalian itu, misal jika terdapat 4 kelompok permen, itu ada 4 kelompok permen dan masing-masing berjumlah 6. Berapa jumlah keseluruhan permen tersebut? Jadi bagaimana cara menghitungnya? 4 ditambah 4 sebanyak berapa kali? 6. Ya, sebanyak 6 kali. Jadi berapa jawabannya? 24. Baik. Itulah yang kita sebut dengan perkalian. Nah, sekarang kita hari ini akan belajar mengenai perkalian pecahan. Ya, perkalian pecahan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ialah memahami perkalian pecahan dan menghitung hasil perkalian pecahan tersebut. Nah, nanti kalian diminta untuk memahami apa sih itu perkalian pecahan, terus bagaimana cara kita untuk menyelesaikannya, seperti itu.
digabungkan. Bagaimana cara menyelesaikan ini? Dua, yang mana saja, Dua Rangga? Iya, betul ya. Ada dua ya, dua kolom yang garisnya ada dua, ukurannya masing-masing satu, dan ada juga yang kosong. Nah, dua kolom ini itu kita jawab jadi jawaban 1/2 kali 2/4 itu sama dengan 2, karena 2 yang ada dua garisnya. Nah, tadi kalian sudah sempat menonton video yang saya tayangkan. Coba kalian perhatikan lagi. Bagaimana cara melakukan perkalian pecahan? Nah, perkalian pecahan caranya dengan rumus seperti ini. A per B dikali C per D sama dengan A kali C, B kali D. Atau bisa kita sebut dengan pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Baik. Coba kalian lihat di bagian ayo pahami. Contohnya itu siapa yang bisa kira-kira menjawabnya? Ayo Umi, silakan. 1/3 dikali 1/2 sama dengan berapa Umi? 1/6. Nah, betul apa tidak? Silakan temannya. Baik anak-anak, sebelum lanjut memberikan kalian data PD, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Nah, sekarang anak-anak tolong guru minta untuk membentuk sebuah kelompok yang terdiri dari 5 orang dalam satu kelompoknya. Sudah anak-anak? Sudah semua dapat kelompok? Sudah. Baik, sekarang guru akan bagikan kalian LKPD. Satu kelompok itu mendapatkan 1 LKPD saja ya. My name is Tiki. Tiki cha cha cha. Dengan presentasi sekarang ya. Ayo silakan untuk kelompok yang presentasi itu kelompok 1. One by 2, 1 dan
seperti apa namanya, saya mengajar kelas. Jadi itu dapat dipastikan pelajaran yang dilaksanakan juga buat ya. Apakah pembelajaran Kalau dari saya sudah cukup bagi saya, dan sudah sesuai apa yang saya lakukan, karena saya sudah menggunakan video pembelajaran untuk memfokuskan anak-anak juga saya menggunakan video interaktif untuk membuat anak-anak senang juga sudah, dan juga menggunakan media para anak untuk lebih memperjelas materi seperti itu. Maka dari itu menurut saya sudah berjalan dengan baik, dan apa yang saya harapkan sebelumnya pada saat perencanaan observasi itu sudah jalan. Jadi itu sudah bisa mengenali potensi dirinya, sudah melaksanakan selama ini, kemudian itu juga sudah mulai membiasakan diri menggunakan senang, dan itu juga tidak merasa pelaksanaan pembelajarannya sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat, ya, sesuai dengan apa ya namanya ya, strategi yang dibuat itu menggunakan Pembelajaran yang sudah saya lakukan itu pembelajaran yang membuat siswa fokus pada pembelajaran matematika, dan tentu membuat siswa menjadi senang dalam proses pembelajaran. Karena saya sudah menyiapkan segala perangkat pembelajaran sebelum saya mengajar, seperti APD, modul ajar, evaluasi, dan media berupa video, dan juga media komunikasi seperti itu. Jadi itu juga menyiapkan APD, juga fokus media. Nah, dari pembelajaran yang dilakukan yang akan bermanfaat seperti ini. Nah, dan juga manfaat Nah, di sana saya dapat manfaatnya. Saya bisa awalnya saya punya permasalahan di kelas, dimana siswa itu tidak fokus, karena tidak menggunakan. Nah, secara tersendiri saya menemukan pemecahannya sendiri, mana saya bisa mempunyai ide untuk membuat game untuk menyenangkan siswa seperti itu, dan juga saya mempunyai saya juga bisa menggali potensi-potensi yang ada di diri saya untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi dalam menciptakan pembelajaran dan
proses juga saya maunya berkolaborasi dengan teman saling ya, misalnya temannya punya ide yang lebih menarik, kiranya saya bisa terapkan di kelas saya sesuai dengan karakteristik anak di kelas saya bakal terapkan. Jadi bersama antara sejauh Iya. seperti itu ya Bu ya. Ada lagi tindak lanjut yang akan Ibu kembangkan nanti? Nah, untuk itu sebelumnya itu saya Jadi setelah proses pembelajaran selama itu saya juga masih ya dalam kelas itu, tapi ada beberapa poin yang saya dapatkan dari hasil observasi yang saya lakukan. Yang pertama itu ada aspek dan strategi penggunaan yang menunjukkan baik. Yang pertama itu adalah menciptakan kelas yang kondusif saat belajar. Saya melihat itu sudah ada, sudah menerapkan di mana itu terlihat dalam pembelajaran yang dilakukan, yaitu Yuyun menanyakan pertanyaan dan Yuyun juga memberikan yang siswa melakukan executing tugas-tugas pembelajaran dan Yuyun juga mengkondisikannya agar tetap. Kemudian dalam aspek dan strategi berikutnya yaitu meningkatkan fokus siswa dalam belajar. Saya melihat saat observasi kelas itu Ibu sudah meningkatkan karena catatan pengalaman saya yaitu Yuyun sudah menggunakan kemudian aspek dan strategi pengembangan berikutnya yaitu meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran matematika. Saya melihat saat observasi itu sudah terlihat karena catatan pengalaman saya yaitu Ibu Yuyun sudah membagi siswa menjadi beberapa kelompok, kemudian mengajak siswa untuk mengerjakan RKPD, kemudian dilanjutkan dengan presentasikan hasil kerja mereka ke depan kelas dan mendorong siswa untuk melakukan catatan yang saya dapat yaitu dalam pembelajaran itu masih perlu memperbanyak menggunakan media inovatifnya sehingga kegiatan belajar menjadi lebih dan siswa mengenai rencana perubahan untuk menjadi kelas itu nyaman dan tertib. Keberhasilannya Ibu apa yang menjadi ukuran keberhasilan Ibu untuk menciptakan atau mengembangkan kelas yang bagaimana nanti Ibu kan memiliki rencana
tersebut tentu saya melihat bagaimana kondisi kelasnya itu. Apakah kalau kelasnya, kalau anak-anak udah ngerasa dia kayak itu udah mulai geser-geser dan gak nyaman, itu dia udah terlihat berarti bahwa dia udah mulai apa namanya udah mulai ngoperasi, mau ngobrol sama gurunya seperti itu. Nah, tapi kalau anak-anak sudah mulai fokus dengan materi saya dan menyimak dengan baik, itulah yang saya katakan kelasnya bisa fokus. Jadi keberhasilan itu akan melihat semuanya tenang dulu ya Bu ya. Nah, satu pelajaran. Nah, kemudian apa pendukungnya untuk Ibu mencapai keberhasilan? Pendukungnya itu ya saya dengan cara pelajaran dan juga games, Selain itu ada lagi dan juga SBK. aktivitas pengembangan itu yang adalah ada Meningkatkan fokus siswa dalam belajar. Saya mengikuti pelatihan itu biar bisa siswa apa namanya saya bagaimana saya mengajarkan siswa itu supaya siswa itu bisa fokus dan perlu belajar lagi dalam PMS. tujuan yang enggak Tujuannya agar apa namanya siswa itu dapat menghitung apa namanya pada saat itu kan matematika, supaya siswa itu dapat selesai, maksudnya tercapai lah pembelajarannya. Kalau sudah fokus, nah dia kan proses belajarnya tercapai. ukuran keberhasilan yang menjadi patokan untuk pengembangan itu apa itu? Siswa dapat apa namanya menyelesaikan beberapa soal-soal di dalam apa namanya misalnya ya kan kalau siswa itu udah mulai fokus gitu, secara otomatis siswa bisa menyelesaikan soal-soal yang ada dalam pembelajaran tersebut ya. Baik kompetensi apa namanya kompetensi ada di dalam siswa. Melalui pemberian soal-soal, kemudian siswanya mampu menjawab dengan baik, itu yang itu menjadi ukuran keberhasilan dari tujuan yang hendak dicapai melalui pengembangan diri, apa pendukung terkait pencapaian pengembangan yang kita lewat permainan edukatif itu bahkan dimana siswa maju ke depan ya jawab soal saling bergantian, apalagi kebetulan medianya apa namanya alat-alat di kelas itu mendukung, apalagi virtual itu kan kalau dekat itu kan langsung dia muncul
betul jawaban benar atau salahnya, jadinya interaktif. Jadi ibu lebih menginginkan ke pembelajaran yang interaktif ya. Aku menjawab di pertemuan ini, jadi pembelajaran ya dapat berhasil dengan untuk ibu menciptakan penasihat produktif saat belajar itu apa nanti waktunya Bu Ibu? Rencananya saya akan ya lagi 2 hari. Pelaksanaan pembelajarannya kemudian terkait dengan meningkatkan fokus nah ini kapan Ibu akan dilaksanakan? Karena khusus pada apakah itu harus sama pada boleh dilaksanakan. Oh, tergantung setelah Bu Ibu kapan mau ya saya mengukur Saya sudah bisa sama ya pada pelaksanaannya pada pelaksanaan dua hari. Nah kemudian untuk pengembangan pelatihan dari PMN kan di sini mungkin itu akan saya laksanakan 1 minggu. Kan isi soal-soalnya. iya Ibu ya rencana yang benar sekali itu kan ada menjawab soal di sana ada juga menyimak nah saya sebelumnya sudah pernah melakukan pitching ya dengan itu ya ada hal-hal yang akan saya tanyakan lagi terkait dengan referensi ini dan ini yang kan terkait dengan umpan kita sudah ini ya nah, apa yang Ibu rasakan pada saat Pada saat saya itu seperti yang sendiri yang bilang itu perlu sangat menyenangkan. Kenapa saya bilang sangat menyenangkan? Yang pertama itu saya akan di sana itu saya mempunyai permasalahan di mana permasalahan itu saya bisa pecahkan sendiri dengan bantuan coachnya seperti itu. Yang kedua, dengan adanya titik ini saya bisa lebih menggali potensi-potensi yang saya miliki, serta di mana saya juga dapat kesadaran bahwa seperti ini proses pembelajaran saya, dan juga dapat memberikan saya percaya diri atas bantuan dari coachnya itu. Oh ibu dan saya bisa menemukan sendiri solusi. ya saat diuji kemudian Ibu juga mendapatkan solusi dari permasalahan alami kemudian dapat menjadi dari tim yang masih dan Ibu juga dapat merasa percaya diri ya jadi lupa itu ada yang diajak berbagi Iya, benar. itu ya baik Bu Yun terima kasih atas pemahamannya saya